Sin, Ada apa, Mik? mau lihat sesuatu nggak? Emang ada apaan? Tara! Apa ini, Mik? Ini tuh komplek Museum UII. Wow, keren banget. Nah, di sini kita tuh bisa belajar mengenai sejarah peninggalan UII. Ih, bagus banget ya, Yui. Gitu deh. By the way, itu kayaknya Pak Rizky deh. Mana? Itu tuh. Kita sapa bentar yuk. Boleh. Oke. Yuk. Assalamualaikum, Pak. Mbak Mika, Iya. gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Sama siapa nih? Ini Pak sama Cindy, kebetulan dia baru pertama kali kesini. I see. Kalau saya sering banget ke sini. Oh iya. Iya, jadi kalau saat semangat saya turun gitu, ya saya sering ke sini untuk membangkitkan semangat saya kembali. Apa hubungannya dengan membangkitkan semangat, Pak? Tahu kenapa? Kenapa, Pak? Iya, jadi saat saya melihat ini, saya akan teringat bagaimana perjuangan Profesor Kahar. Oh, oke. Iya, ini adalah kendaraan beliau saat ngampus, saat ke kantor, saat beliau menjadi rektor pertama di UII. Oh, keren. Bisa dibayangin semangat beliau dalam mengajar. Jadi kalau saya sekarang mengeluh gitu, saya akan lihat bagaimana beliau dulu pertama kali mendirikan UII. Oh, gitu. Gitu. Kamu tahu Profesor Kahar? Salah satu pendiri UI dan rektor UI pertama juga kan? Iya, Pak ya. Iya, tepat sekali. Oh, oke. Jadi kalau ingat beliau, maka saya akan ingat ya bagaimana beliau memiliki visi yang luar biasa dalam mendirikan UII. Oke, Mbak Mika tahu nggak apa itu visi? Kalau dari saya sendiri, visi itu patokan hidup. Patokan hidup. Mungkin. Kalau Cindy gimana? Visi apa ya, Pak ya? Oh ya, visi adalah tujuan. Tujuan. Oke. Ya, oke lah ya. Cukup dekat dengan artinya. Tapi kalau mungkin lebih sederhana ya, kita bisa mengartikan visi itu adalah kondisi ideal. Oke. Oke, yang kita harapkan di masa depan. Oke, Cindy tahu nggak visi UII apa? Menjadi manusia rahmatan lil alamin mungkin, Pak. Oke, rahmatan lil alamin. Itu yang sering kita dengar ya, Iya. rahmatan lil alamin. Jadi visi UII itu adalah menjadi ya atau mewujudkan Universitas Islam Indonesia sebagai rahmatan lil alamin. Oke, yang memiliki komitmen pada kesempurnaan atau keunggulan. Oke, risalah Islamiyah Iya. di bidang pendidikan, ya, kemudian penelitian, kemudian pengabdian kepada masyarakat dan dakwah. Setingkat universitas berkualitas di negara-negara maju. Oke, maka kalau kita lihat visi ini luar biasa. Jadi visi UI sejak awal itu sudah internasional. Iya, luar biasa sekali. Luar ya, Pak, biasa. ya. Makanya begitu saya kesini melihat ini itu semangat saya timbul lagi. Nggak boleh patah semangat. Oke. Beliau Prof Kahar dulu luar biasa sekali ini. Ke kampus naik andong, kadang bersama dengan para pedagang di belakang ini di Pasar Gede dulu. Oh iya. Bisa dibayangkan, ya? Iya, Pak. Gedungnya belum sehebat UI sekarang ini kan kayak gitu. Iya. Maka kalau kita melihat bagaimana Prof Kahar gitu ya dalam memiliki visi yang luar biasa, maka kita pun setiap pribadi juga harus memiliki visi yang kita sebut visi hidup. Nah, kan gitu. Mbak Mika kira-kira gimana? Visi hidup itu kan berarti apa? Ada dua kata kunci tadi ya. Apa? Yang satu adalah kondisi ideal. Ideal dan masa di masa depan. Oke. Nah, untuk mendapatkan kondisi ideal di masa depan, maka kata kunci ini harus kita pahami. Apa itu kondisi ideal? Apa itu masa depan. Oke. Nah, sekali ya. masa depan ini penting untuk kita pahami, ya. Iya. Kenapa? Karena sebenarnya kita hidup ini kan perjalanan. Kalau kita menganggap hidup ini sebagai perjalanan, maka kita harus tahu dulu posisi kita saat ini itu di mana. Betul kan? Iya, Posisi kita sekarang di mana? Kita harus melihat ke belakang. Dulu kita ada di alam ruh namanya. Oke? Di alam ruh. Nah, kemudian pada saat ibu kita mengandung, maka ruh itu ditiupkan ke perut ibu kita. Sampai 9 bulan lebih kita berada di perut ibu kita. Itulah perjalanan kita yang kedua di alam rahim. Kemudian kita dilahirkan oleh ibu kita, maka kita masuk ke alam dunia.
Nah, itu kan perjalanan kita kan gitu. Kita sekarang di alam dunia ini. Apakah alam dunia itu akan selesai? Iya, pasti. kita akan masuk ke alam berikutnya. Yang mungkin semua kita akan meninggalkan dunia ini. Kita akan masuk yang namanya alam kubur. Kita akan dikubur ya, dan kita akan masuk alam barzah, penantian ya, sampai nanti kiamat datang. Nah, saat kiamat datang, kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sebut sebagai apa? Yaumul Ba'ats, hari dibangkitkan. Nah, saat dibangkitkan, nanti kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Yaumul Hasyr, di padang mahsyar. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu baru nanti kita akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, ditimbang amal kebaikan kita dan seterusnya, dan ujung-ujungnya kita itu akan masuk yaitu Yaumul Jaza, hari pembalasan. Yang orang-orang yang baik dimasukkan ke surga, yang orang-orang kurang baik gitu ya harus dimasukkan neraka dulu untuk dibersihkan dosa-dosanya supaya bisa kembali ke surga. Nah, kalau kita lihat perjalanan kita ini, maka kondisi ideal kita di masa depan itu apa? Ya, berarti kita harus mempersiapkan diri tidak hanya untuk dunia tapi juga untuk akhirat ya Pak ya. Nah, kondisi ideal tentunya kan di akhirat hanya ada dua kan? Kalau nggak surga, neraka. Ya. Kita mau pilih mana? Surga pasti. Nah, surga jelas, itulah kondisi ideal. Oke. Masa depan. Nah, masa depan itu kapan? Ya, kita lihat masa depan yang paling ujung, yaitu akhirat. Ya. Maka visi hidup manusia itu mestinya kembali ke paling ujung, yaitu masa depan yang benar-benar paling depan kan gitu, yaitu akhirat. Dan kondisi idealnya ya sudah pastilah kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting ya, supaya kita ingat bahwa di dunia ini sebenarnya nggak lama kok gitu. Dari perjalanan tadi kan dari alam ruh kan gitu ya, rahim, dunia, kubur, barzah, yaumul ba'ats terus kan gitu. Masih sangat lama. Oke. Dan tahu nggak sebenarnya kita itu bukan makhluk asli bumi. Iya, seperti Nabi Adam ya Pak ya. Nabi Adam itu makhluk asli surga tapi diturunkan ke bumi. Oke, ya mungkin ceritanya pernah dengar gitu ya di surat Al-Baqarah itu kan tentang bagaimana Nabi Adam diciptakan di surga, kemudian ditemani oleh Hawa, kemudian digoda oleh setan, kan gitu ya? Sehingga karena tergoda oleh setan mendekati buah terlarang gitu, akhirnya diturunkan ke bumi. Nah, di bumi itu Allah memberikan pedoman supaya bisa kembali lagi ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan tahu nggak berapa lama kita hidup di dunia ini? Berapa lama sih? Berapa lama? Ayo. Mungkin manusia diberi kesempatan hidup dunia itu ya kalau kita mungkin hanya 60-70 tahun kan gitu ya. Seolah-olah itu kan lama. Padahal kan sebenarnya itu sangat pendek, sebentar. Dibandingkan nanti kehidupan yang abadi di surga. Ya, atau di akhirat ya, betul di akhirat. Karena ada di akhirat kan ada dua ya, ada yang di surga, ada yang neraka, dan dua-duanya kan kekal di sana. Sehingga kita harus paham betul waktu kita di dunia itu sangat terbatas, gitu. Sehingga jadikan waktu yang terbatas ini untuk mencari bekal menuju kampung halaman kita, kan gitu. Dimana kalau kita perhatikan seberapa lama sih kita hidup di dunia, itu Allah SWT mengatakan wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Ya. Sesungguhnya satu hari ya di sirapmu itu di akhirat nanti itu ka'alfi sanatin seperti 1000 tahun. Ya. Mimma ta'udun dari yang kamu hitung. Artinya kalau di sana sehari, di sini itu 1000 tahun. Sehingga kalau orang Jawa itu bilangnya urip ki meng mampir ngombe. Kan gitu ya. Hidup itu hanya mampir saja untuk minum. Ya namanya mampir ya sebentar. Nggak lama-lama. Kalau Nabi mengibaratkan seperti orang yang bepergian, musafir, kan gitu, musafir dan kemudian karena panas berteduh di sebuah pohon. Nah, begitu rasa penatnya hilang, ya melanjutkan perjalanan lagi. Ulama mengatakan, Ibnu Qayyim misalnya mengatakan, ya manusia ya sejak awal diciptakannya itu selalu dalam kondisi musafir, kan gitu. Dan ujung dari perjalanan itu hanya dua. Kalau nggak surga, ya neraka. Maka harus kita tetapkan visi kita ke depan ya adalah menjadi penduduk surga. Berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Nah, itu adalah visi. Jadi intinya Pak, kita sebagai umat muslim ini tidak hanya mempersiapkan visi untuk di dunia saja tetapi juga di akhirat ya Pak ya.
Nah, ini ada visi jangka panjang. Iya. Ya, yaitu namanya visi yang tadi ya, visi hidup itu. Ya. Cuma untuk mencapai visi tersebut kita harus punya visi-visi jangka pendek. Ya. Untuk memastikan bahwa nanti kita menuju jalan yang benar. Ya. Jangan sampai kita memiliki visi-visi jangka pendek yang tidak selaras dengan visi jangka panjang. Misal nih ya, nanti Mbak Cindy misalnya, oke, kuliah, punya visi, yaitu saya akan lulus dalam waktu 4 tahun, cum laude. Itu kan kondisi ideal kan, 4 tahun lagi itu dari masa depan kan, kondisi idealnya adalah cum laude kan gitu. Tapi ingat, dalam mencapai visi tersebut itu harus sesuai dengan visi yang jangka sangat panjang tadi, visi hidup kita. Jangan sampai kita nanti dalam mencapai visi tersebut ya, kita kemudian melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dengan segala cara, nyontek misalnya. Nah, itu kan nggak boleh. Nah, pernah nyontek nggak? Alhamdulillah belum, Pak. Alhamdulillah ya, jaga jangan sampai nyontek karena itu nanti ilmunya nggak berkah. Dan nanti khawatirnya nanti bisa melenceng dari visi hidup kita. Kenapa? Visi itu selalu bergandeng dengan namanya misi. Betul ya? Iya. Ayo, misi UI apa? Banyak ya misi UI. Kalimat awalnya apa? Menegakkan wahyu ilahi dan sunnah nabi dan seterusnya kan gitu ya. Iya. Artinya apa? Misi itu pasti berganti dengan visi. Oke, karena untuk mencapai sebuah visi tertentu kita harus ada aktivitas utama. Kegiatan utama kita itu apa? Itulah misi. Misalnya kita bicara tentang misi penyelamatan, betul ya? Maka semua kegiatannya pasti terkait dengan penyelamatan. Nah, itu pasti kegiatan utamanya terkait dengan misi-misi tersebut. Nah, sehingga pada saat kita pengen punya atau menggapai visi kita yang sangat jauh tadi, semua kegiatan kita harus mendukung itu. Sekarang misi hidup kita apa? Ayo Cindy. Mencari ridho Allah, Pak. Ya deket lah gitu ya. Tapi kalau kita pengen tahu sebenarnya misi hidup kita apa, kita harus tanya kepada orang yang menciptakan kita. Betul nggak? Betul. Iya, sehingga sesuatu diciptakan itu pasti dengan tujuan. Orang menciptakan andong nih, itu pasti ada tujuannya. Betul kan? Iya. Sehingga kita kalau pengen tahu apa fungsi andong, ya tanya kepada pembuat andong. Maka pada saat kita pengen tahu misi hidup kita itu, tanya pada yang menciptakan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita itu sudah mengabarkan melalui kitab suci Al-Qur'an. Kan gitu. Iya. Allah mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kan gitu. Maka kita harus paham, oh ternyata misi hidup kita itu adalah ibadah. Oke? Supaya apa? Kita bisa menggapai visi hidup kita. Nah, cuma seringkali orang itu salah paham tentang arti ibadah. Ayo Mbak Mika, apa? Arti ibadah menurut Mbak Mika apa? Ibadah menurut saya menyerahkan diri kepada Allah untuk pertanggungjawaban kita juga. I see. Kalau Cindy gimana? Ibadah itu kayak hubungan Allah dengan hambanya gitu, Pak. Oke, ya itu sudah masuk cakupan gitu ya. Jadi kalau pengen lebih lengkap gitu ya, kita bisa bertanya pada para ulama. Ya, ulama mengatakan yang namanya ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah min aqwalin wa af'alin adh-dhahirah wal batinah. Yang namanya ibadah itu adalah sebuah kata yang mengumpulkan segala hal yang Allah suka, Allah ridho, baik berupa perkataan gitu ya maupun perbuatan, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Oke. Maka semua aktivitas kita sebenarnya bisa jadi ibadah. Syaratnya apa? Allah suka dan Allah ridho. Oke, ibadah tidak hanya masalah sholat, puasa, zakat, haji, bukan. Bahkan membuang duri dari jalan adalah ibadah. Kenapa? Allah suka, Allah ridho. Berbakti kepada orang tua adalah ibadah. Kan gitu. Makanya pada saat Mbak Mika dan Mbak Cindy kuliah, jadikanlah kuliah itu sebagai ibadah. Bagaimana supaya kuliah itu menjadi ibadah? Ya pastikan bahwa saat Anda kuliah Allah tuh suka. Niatkan proses kuliah di UI itu ya untuk menggapai ridho Allah. Karena memang Allah memerintahkan kita untuk menuntut ilmu, harus ikhlas. Kan gitu.
Dan ini juga sebagai misalnya kita pengen berbakti pada orang tua, membahagiakan orang tua. Orang tua itu kan sangat bahagia kalau misalnya Mbak Mika dan Mbak Cindy sukses. Iya, betul. Betul kan? Iya. Lulus dengan IPK bagus. Wah, alhamdulillah Bu, alhamdulillah Bapak, saya hafal 30 juz. Wah, itu luar biasa gitu ya. Juz 30 aja orang tua udah seneng kan gitu. Alhamdulillah kalau misalnya bisa sampai 30 juz. Iya. Kan luar biasa. Amin ya. Nah, gitu ya. Iya, Ada keren pertanyaan nggak ini? Belum sih Pak. Oke, Iya. tapi paham ya? apa yang Paham, saya sampaikan? alhamdulillah. Keren sekali ya Cindy, visi betul, dan misi Pak. dari Bapak Iya, penjelasannya. Terima kasih banyak Pak, kami berdua telah memahami tentang visi hidup. Ternyata visi hidup adalah sangat penting. Oke, sama-sama. Anytime kalau masih perlu diskusi, ya temui aja saya. Oke, Ya, saya sering di sini. Oh iya. Kalau enggak ya ke masjid ya, karena Iya, kan ini oke. kan dekat dengan masjid. Oke. Oke, Bapak. But anyway, saya ada acara nih. Iya. Jadi saya pamit dulu ya. Iya. Oke, semoga manfaat tadi ya diskusi kita. Pasti Bapak, Oke. terima kasih Ya, banyak ya, atas ya, ya. waktunya Pak Iya, sekali lagi. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo.